Dan malam ini kita mulai menjalankan rangkaian kegiatan yang berupa webinar lewat Zoom. Ya, eh, seperti itu gambaran kegiatan kita pada hari ini, dan syukurlah pada malam ini juga telah hadir di antara kita narasumber Dr. Dedi Irwanto dan Dr. Meta Istianda yang akan menjadi moderator pada webinar kita pada malam hari ini. Tanpa memperpanjang kata lagi, saya serahkan acara ini kepada Dr. Meta Istianda. Kepada Bu Meta, kami persilakan. Terima kasih Pak Subhan yang sudah menginisiasi acara atau kegiatan ini. Menurut saya ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa untuk perkembangan bangsa atau suku-suku yang ada di Sumatera Selatan. Pada hari ini juga kita tentunya akan menyapa terlebih dahulu Pak Dr. Dedi Irwanto. Saya ingin beliau nampak dulu atau menyapa, khawatir nanti suaranya tidak terdengar. Halo Pak Dedi, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Bu Dr. Meta. Waalaikumsalam Pak Dr. Dedi, sehat-sehat semua? Alhamdulillah, sehat Bu Meta. Sehat, lama sekali ya kita tidak Ya, kopdar ya, kopi kopdar, darat. ya. Iya. Ya, ya mudah-mudahan dengan acara yang seperti ini kita tetap bisa bersilaturahmi di tengah kesibukan semuanya. Baiklah, saya akan menyapa terlebih dahulu di sini partisipan yang hadir pada kegiatan bedah buku sebanyak 70-an. Ini alhamdulillah ya, berkah untuk kita semua. Karena apa? Kalau 70 orang atau 60-an orang mereka akan mempunyai pemikiran, dialektika pemikiran yang sama terkait dengan sistem pemerintahan marga yang pernah tumbuh di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan siar ini akan juga memberikan pencerahan kepada mereka. 70 orang dikali 2, dikali 3. Mudah-mudahan kita dapat melestarikan apa yang pernah menjadi nilai-nilai budaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada dekade atau tahun 2023 ada sebuah buku yang menurut saya cukup fenomenal atau menurut kami cukup fenomenal, yaitu diterbitkannya buku Jalan Kembali ke Sistem Marga di Sumatera Selatan. Ini bukunya merupakan hasil penelitian kami, Meta Istianda, Dedi Irwanto, Gianto, dan kawan-kawan yang lain yang mungkin juga ada di dalam Zoom meeting ini. Buku ini berjumlah sekitar 209 halaman. 209 halaman yang terbagi dalam beberapa bab, yaitu ada 10 bab untuk isinya.
ya. Kita di sini membahas mulai dari asal-usul pemerintahan marga, kemudian perkembangan sistem kepemimpinan marganya, bagaimana marga di masa Kesultanan Palembang, marga masa kolonial, marga masa Indonesia merdeka, sampai penghapusan marga di tahun 1979. Dan kemudian bagaimana marga dalam Undang-Undang Dasar 45 dan perundang-undangan di Indonesia. Landasan hukum tentang marga dan usul tentang Perda Marga di Sumatera Selatan. Yang membuat kegelisahan dari tim peneliti atau pengamat atau mereka yang concern tentang sistem-sistem pemerintahan yang pernah ada di Indonesia adalah jika generasi selanjutnya atau generasi muda justru tidak mengenal akar budayanya sendiri yang tentunya memiliki kelebihan-kelebihan juga dalam menata kehidupannya sesuai dengan kontekstual lokal setempat. Dan kami juga berharap bukan hanya generasi muda, tetapi generasi-generasi sebelum kami ataupun nantinya setelah generasi ini tetap bisa menghargai atau melestarikan hal-hal yang pernah ada di bumi Sumatera Selatan. Karena apa? Karena sangat-sangat unik sekali. Sumatera Selatan yang beratus suku, ya, nanti kita gali juga dari Pak Dr. Dedi Irwanto, bagaimana kemudian mereka bisa hidup damai di tengah keberagaman yang tentunya setiap marga pun memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Jadi ini adalah satu hal yang menarik bahwa persatuan di Indonesia ini sudah terbangun sesungguhnya sejak lama melalui sistem pemerintahan yang. Kenapa kemudian sistem pemerintahan yang pernah ada ini mampu melindungi masyarakatnya, mampu juga mengelola kehidupan melalui sumber-sumber daya ekonominya tanpa terjadi friksi yang tajam sehingga di antara mereka sendiri kemudian berseteru. Saya rasa untuk beberapa abad mungkin sistem ini cukup stabil dalam mengelola kehidupan masyarakatnya. Nah, sebagai historical, mungkin kita akan mendengarkan dari Pak Dedi Irwanto bagaimana kemudian sistem ini barangkali masih memiliki kekuatan untuk bisa tumbuh di bumi Sumatera Selatan. Kita tahu bahwa Nagari pun ternyata sudah kembali ke pangkuan Minangkabau. Bagaimana jalan kembali ke sistem marga? Saya rasa selalu ada celah selagi kita bersama-sama mampu mengupayakannya. Baiklah Pak Dr. Dedi, barangkali sedikit mengulas gitu ya terkait isi buku ini. Kita lihat dari awal misalnya nih tentang asal-usul pemerintahan marga itu sendiri. Mungkin bisa dicuplik untuk yang nanti tertarik membaca atau membeli buku ini, silahkan ya, jika ingin mengulik lebih jauh atau memperdalam, tetapi melalui penjelasan Pak Dr. Dedi Irwanto dari Universitas Sriwijaya kita akan bisa lebih terimpresi mudah-mudahan. Silahkan Pak Dr. Dedi Irwanto. Baik, terima kasih banyak
moderator kita yang luar biasa malam ini, Dr. Meta Istianda, yang sekaligus adalah Direktur Universitas Terbuka Palembang. Ya, saya menulis buku ini bersama Bu Dr. Meta dan Pak Gianto dari Universitas PGRI. Kemudian dibantu oleh rekan-rekan dari Puskas lainnya, ya. Ada Kak Febri Alintani, kemudian ada Kak Aligoi, kemudian Kak Saudi Berlian, ke Mas Ari, Dudi Oskandar, dan Kak Aligoi, ya, termasuk Pak Yusuf Lambir gitu. Jadi buku ini adalah sebetulnya kerja bersama dari tim Puskas. Secara inti tadi sudah beberapa hal sudah dijelaskan oleh Bu Meta. Sebetulnya bedah buku ini menurut saya sudah agak terlambat, Bu, ya. Karena bukunya sudah hampir setengah tahun, ya. Sudah setengah tahun terbit gitu. Baik, saya mencoba menampilkan atau mencuplik beberapa intisari dari buku ini, ya. Buku ini berjudul Jalan Kembali ke Sistem Marga di Sumatera Selatan. Namun dalam paparan ini saya lebih suka memberi judul, ya, dengan istilah saya, robohnya rumah kita dan berdarah-darah untuk mendirikan ulang. Jadi, atau elegi kita yang lupa dengan rumah sendiri, ya. Saya lebih senang menyebutnya dengan sebetulnya kita lupa dengan rumah sendiri gitu. Kenapa kita lupa dengan rumah sendiri? Mungkin kalau saya tanya gitu, ketika saya mengajar di perguruan tinggi dengan anak-anak muda milenial, Bu Meta dan para hadirin sekalian, apa itu marga? Barangkali dari 80 orang yang ada di kelas, anak-anak muda kita yang sekarang masuk generasi milenial, tidak ada yang tahu gitu apa itu marga, ya. Bahkan ada yang mensejajarkannya dengan marga yang ada di Batak misalnya, atau di Manado atau di Ambon. Jadi marga itu diidentikan dengan nama FAM, ya. Nah, tapi yang menariknya ketika kami ke lapangan, ya, kami berbicara dengan banyak orang, terutama orang-orang tua, mereka yang hidup di masa marga, banyak yang menceritakan justru dengan kenangan atau memori manis, ya, tentang kehadiran marga di Sumatera Selatan. Jadi marga di kepala orang-orang yang hidup di masa marga itu diceritakan dengan sangat luar biasa, ya, bahwa masa marga itu sangat berbeda dengan masa sekarang gitu. Dan yang membuat kami juga sangat gembira sekali bahwa dalam sistem pemerintahan marga itu pemimpin marga yang disebut pesira atau pasira itu selalu dipenuhi puja-puji. Jadi betul-betul dipuji pesira di masa itu, ya. Nah, kalau kita bandingkan atau ketika dibandingkan dengan kepala desa saat ini, ya, cukup perbandingannya kayak terbalik gitu dengan masa ketika diperintah oleh pesira. Jadi kalau pesira lebih banyak dipuja-puji, kalau kepala desa saya tidak tahu, ya. Justru menurut saya kebanyakan sebaliknya, ya. Karena dalam banyak hal, misalnya kepala desa di pemerintahan atau di orang-orang tua justru dirasakan lebih banyak lebih banyak cerita atau narasi yang negatif daripada yang positif.
terutama apalagi ketika berkenaan dengan pembangunan desa dengan dana 1M per desa ya. Mereka berbeda, jadi di kepala mereka Pesira itu berbeda dengan kepala desa ya. Kalau Pesira betul-betul dipuji tanpa ada bantuan dari pemerintah, misalnya di masa marga pemerintah atau Pesira justru membangun bangunan-bangunan ikonik di marga-marga ya, mulai dari balai marga yang besar dan luas, atau kantor marga yang luar biasa ya, atau masjid-masjid didirikan dengan dana-dana marga yang tidak pernah yang bukan bantuan dari pemerintah ya. Nah, tapi ketika pemerintah saat ini membantu membantu desa lewat kepala desa, justru dana-dana bantuan pemerintah itu banyak yang tidak jelas di mata masyarakat, terutama orang-orang tua yang hidup di masa marga. Nah, ini artinya ada keinginan besar ya, mereka yang hidup di masa marga itu untuk menginginkan kembali kalau bisa marga itu dihidupkan lagi di Sumatera Selatan, karena marga itu dianggap bisa menjaga adat istiadat atau menjaga lingkungan, menjaga budaya, bahkan menjaga tanah ya. Jadi tanah itu dianggap sebagai sumber kehidupan, sehingga marga dianggap bisa menjaga kehidupan masyarakat lokal ya. Nah, ini lalu sebetulnya apa marga itu? Nah, marga di dalam beberapa pengertian seperti yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih ditempatkan sebagai kelompok kekerabatan yang eksogam ya, dan uliner, baik secara material maupun patrilinear. Jadi dalam pengertiannya marga itu adalah kelompok kekerabatan. Nah, dalam pengertian yang kedua dianggap sebagai bagian daerah atau sekumpulan dusun yang agak luas yang tentu ada di Sumatera Selatan. Jadi boleh dikatakan marga itu hanya ada di Sumatera Selatan dan tidak ada di tempat lain gitu. Kalau menyangkut kesatuan wilayah dan kesatuan kekerabatan. Nah, marga ini di Sumatera Selatan dianggap atau merupakan kesatuan wilayah pemerintahan yang terdiri dari dusun, dan marga itu dikepalai oleh pesira atau jurai tua yang pada masa pasca kolonial jabatan pesira itu disejajarkan dengan caman sebetulnya atau dengan kecamatan. Nah, kemudian sejak kapan adanya marga di Sumatera Selatan? Jadi menurut buku Jalan Kembali ke Sistem Marga, ada beberapa hal sinyalemen bahwa sebetulnya marga itu sudah ada di masa Sriwijaya. Pertama, di dalam prasasti Talang Tuo yang berangka tahun 684 Masehi sudah disebutkan tentang kata marga ya. Marga itu di dalam transkrip prasasti Talang Tuo dianggap sebagai tempat beristirahat ya. Kemudian di dalam prasasti Telaga Batu juga diperkenalkan istilah Marsiaji atau Ulun Aji ya. Kalau Marsiaji itu diidentikan sebagai datu kecil dan Ulun Aji itu lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan dengan datu kecil ini. Diperkirakan sebetulnya dia sebagai pesira di zaman itu ya. Dan kemudian di Kota Kapur juga ada kata Gotra Santa Nana ya, yang artinya marga dan keluarganya. Jadi kalau dilihat dari tinggalan tiga prasasti ini, marga itu sebetulnya sudah ada di masa Sriwijaya. Jadi di masa Sriwijaya itu marga ini sudah ada, dan diperkirakan marga ini
tidak seperti di masa berikutnya ya. Jadi marga itu di bawah apa namanya datu kecil, artinya di tingkat wilayah itu ada datu besar di Sriwijaya, kemudian ada datu kecil di daerah-daerah, baik di daerah Uluan maupun di luar Sriwijaya. Dan di bawah datu-datu kecil itulah ada yang disebut dengan pemerintahan yang disebut Ulun Aji ini, yang mengepalai marga yang lebih rendah daripada datu kecil dan diidentikan sebagai pesira. Jadi istilah pesira itu di masa Sriwijaya kemungkinan besar mengacu kepada istilah Ulun Aji ini. Nah, kemudian kata marga itu sendiri atau istilah marga ini sendiri kemudian sebetulnya menurut penelitian kami di dalam buku Jalan Kembali ke Sistem Marga ini mulai populer atau memang populer di masa Sultan Abdurrahman Cindebelang sekitar tahun 1662-1706 ya. Terutama dengan adanya Undang-Undang Simur Cahaya yang merupakan karya Ratu Sinuhun ya. Ratu Sinuhun ini dianggap bibi dari Sultan Abdurrahman dan masih hidup di masa beliau Sultan Abdurrahman. Kemudian undang-undang ini disahkan di zaman Sultan Abdurrahman. Nah, memang di dalam kalau yang kami tangkap di dalam buku Jalan Kembali ke Sistem Marga ini, bahwa sebetulnya di masa kerajaan atau di masa prakesultanan itu sendiri sebetulnya sudah ada istilah yang sama dengan masa Sriwijaya. Jadi ketika ada apa namanya narasi yang menyebutkan bahwa di masa-masa awal itu pembentukan kerajaan Palembang di Palembang sudah ada penaklukan terhadap daerah-daerah Ulu yang ditenggarai dulunya merupakan kerajaan-kerajaan kecil atau datu-datu kecil. Nah, baru sebetulnya yang kami temukan di dalam buku Jalan Kembali ke Sistem Marga ini, istilah populer marga itu memang sudah diperkenalkan atau awal diperkenalkan di masa Sultan Abdurrahman Cindewalang. Jadi di atasnya adalah kesultanan, kemudian seluruh daerah Ulu dibagi dalam marga-marga. Nah, di dalam peristilaannya marga ini berbeda-beda. Kalau di Komering misalnya yang kami temukan lebih banyak disebut sebagai kebuayan. Termasuk di Pasema lebih banyak disebut sebagai kesumbayan. Kemudian di Rejang dan di daerah Rawas juga ditemukan istilah petulayan. Jadi istilah marga itu kemudian bermacam-macam ya di masa Kesultanan Palembang ini ya. Tetapi yang menariknya menurut hasil riset di dalam buku ini bahwa marga di wilayah Uluan itu terbentuk tidak secara bersamaan. Jadi terbentuknya marga-marga di daerah Uluan itu dalam periode waktu tertentu atau masing-masing. Jadi ada beberapa marga yang kemudian kami temukan awalnya marga Paku, kemudian ada marga Sengkunyin, ya. Lalu kemudian belum ada marga yang Mayang atau bunga mayang kalau tidak salah. Jadi bunga mayang itu terbentuk kemudian gitu. Dan termasuk misalnya di aliran hulu sungai atau pertengahan Sungai Komering, jadi ada marga-marga yang dianggap lebih tua dari marga-marga yang lain. Nah, oleh karena itu kami melihat bahwa di dalam penelitian buku Jalan Kembali ke Sistem Marga ini, pembentukan marga-marga itu di Sumatera Selatan atau di daerah Uluan ini di masa Kesultanan Palembang itu terbentuknya tidak secara bersamaan, tapi melainkan dalam periode-periode tertentu. Nah, di dalam sistem marga ini pada masa Kesultanan marga ini terbagi dalam
tiga marga atau tiga bentuk marga, yaitu marga sikep, kemudian marga kepungutan, dan marga sindang. Nah, tetapi yang menariknya dulu pernah ada tantangan dari seorang kawan untuk memetakan bagaimana ketiga marga yang ada di Sumatera Selatan ini, ya. Tapi yang saya temukan ketika ikut penelitian ini justru hal yang pelik, ya, karena ternyata pembagian ini tidak saklek, ya. Kadang-kadang di beberapa daerah sindang ada daerah sikep, ya. Kemudian di beberapa daerah kepungutan, di sekitar kepungutan ada daerah sikep. Jadi tentu bentuknya tidak bisa digambarkan secara jelas, ya, karena kadang-kadang sikep itu ada di daerah kepungutan, kadang-kadang ada di daerah sindang. Tapi ada juga misalnya daerah sindang yang harusnya ada di daerah perbatasan, tapi dia masuk ke dalam atau masuk ke daerah-daerah yang ada di daerah kepungutan misalnya. Oleh karena itu agak sulit sebetulnya untuk menggambarkan pembagian atau memetakan pembagian ketiga jenis marga ini. Nah, tapi yang menarik misalnya dalam beberapa penelitian kami juga ada perubahan status marga. Jadi ada temuan bahwa marga-marga itu juga mengalami perubahan status, ya. Jadi status sikep, kepungutan, dan sindang itu juga tidak tetap, ya. Kadang-kadang daerah kepungutan bisa berubah menjadi sikep. Kadang-kadang daerah sikep bisa menjadi kepungutan. Nah, salah satu yang menarik misalnya tentang marga danau. Marga danau itu dulunya di awal pembentukannya adalah daerah marga kepungutan. Jadi dia dulunya adalah sebuah marga kepungutan, lalu kemudian ketika di masa akhir Sultan Abdurrahman karena kesulitan untuk mengekspor atau mendapatkan lada, yang di mana sumber lada utama Kesultanan Palembang itu awalnya adalah di Bangka. Tapi karena Bangka kemudian dikuasai oleh POC, dan kemudian perdagangan lada dimonopoli oleh POC, sehingga kemudian Sultan Abdurrahman itu mencari sumber lada baru di daerah Uluan. Dan salah satu sumber lada terbesar di daerah Uluan itu adalah di Lampung, di daerah Lampung. Nah, pemerintah kesultanan kesulitan untuk mencari jalan ke Lampung. Nah, oleh karena itu jalan satu-satunya ke Lampung adalah jalan melewati Sungai Mesuji. Tapi Sungai Mesuji itu tidak bisa tembus ke Sungai Komering dan tidak bisa tembus ke Sungai Ogan. Jadi jalan satu-satunya adalah lewat sungai yang melewati daerah danau ini contohnya. Namun sungai yang melewati danau itu tidak tembus sampai ke ke Sungai Mesuji, ya. Sehingga kemudian sungai di daerah Padanamaran itu di bagian ulu dibabat, jadi diperbesar, diperluas, sehingga kemudian perahu-perahu besar bisa masuk sampai ke Mesuji. Kemudian setelah tembus dari situ, lalu kemudian bisa melakukan perdagangan rempah sampai ke Lampung. Nah, oleh karena itu, karena marga danau ini dilewati oleh Sungai Babatan tadi, maka marga danau dijadikan sebagai yang dulunya daerah kepungutan menjadi daerah sikap atau daerah sikep ini. Nah, salah satu yang menarik misalnya dari perubahan itu bahwa hampir semua budaya yang ada di ibu kota kemudian diperbolehkan untuk diadakan di daerah marga sikep ini, ya. Jadi budaya misalnya perkawinan di daerah Padanamaran atau di marga danau ini berbeda dengan marga-marga di sekitarnya. Perkawinan seperti yang ada di Palembang, adat istiadatnya seperti yang ada di Palembang, bahkan kehidupan keagamaannya juga seperti di Palembang. Dan masjid yang ada di Uluan yang pertama sekali berdiri di marga-marga itu ada di marga danau. Jadi masjid Jami itu sudah berdiri sejak tahun 1870-an, ya. 70-an awal, jadi dianggap lebih awal dibandingkan dengan masjid-masjid lain di daerah Uluan.
Dan salah satu yang menarik kemudian lomba bidar yang kita saksikan pada setiap 17 Agustus di Kota Palembang itu juga ada di Marga Danau ini ya. Dan dengan tujuan utama para pemenang lomba bidar itu dia akan menjadi pedayung perahu sultan untuk membawa lada dari daerah Lampung kemudian singgah ke daerah Marga Danau lalu kemudian dibawa ke Palembang. Dan juga salah satu yang menarik tentang daerah Sikep ini rata-rata umumnya daerah Sikep itu banyak orang Palembang. Jadi di Pedamaran itu juga atau di Marga Danau itu juga cukup banyak orang Palembang ya yang tinggal di rumah rakit yang kemudian secara kultural dia tidak bercampur baur dan tidak kawin dengan orang-orang Marga Danau walaupun mereka hidup berdampingan ya. Jadi kami melihat ada perubahan-perubahan status marga. Dan bahkan ada marga-marga yang dulunya Sikap kemudian berubah menjadi daerah kepungutan ya. Nah, di zaman pesisir ini selain ada pemerintahan marga yang dikepalai oleh seorang pesisir, juga ada pemerintahan utusan sultan yang disebut dengan Raban atau Jenang. Kemudian secara sistem pemerintahan di marga juga dibagi dalam beberapa dusun. Dusun itu dikepalai oleh seorang kria atau krio atau rio, lurah atau ngabei dan sebagainya. Jadi tergantung tempatnya kadang-kadang. Kalau di daerah Musi dia lebih dikenal sebagai rio ya, atau di daerah Uluan Ogan itu lebih dikenal sebagai Gindo atau Bagindo ya. Nah, selain di bawah dusun ada kampung yang dikepalai oleh seorang pengawo atau penggawa. Nah, jadi kira-kira itu yang kami temukan di masa Kesultanan. Lalu yang kami temukan juga di dalam buku Jalan Kembali ke Sistem Marga ini adalah melihat marga di masa kolonial. Nah, di masa kolonial walaupun di tahun 1821 Belanda sudah menaklukkan Kesultanan Palembang, tetapi sistem marga ini tetap diadopsi. Walaupun sebetulnya ada usaha-usaha Belanda atau pemerintah kolonial Belanda untuk menghapuskan marga. Tetapi dalam kenyataannya pemerintah kolonial gagal untuk menghapus marga. Jadi kemudian reorganisasi awal marga, jadi marga di Sumatera Selatan atau di Uluan Palembang di masa kolonial ini beberapa kali dilakukan reorganisasi. Jadi tercatat tahun 1825 menurut buku Jalan Kembali ke Marga itu ada reorganisasi marga pertama. Di reorganisasi pertama itu bahwa kalau tadi ada 3 tingkatan marga, tetapi di zaman atau di masa pemerintahan Hindia Belanda hanya ada 1 sistem marga yang jadi semua marga itu kemudian menjadi kepungutan dan marga itu dikenakan pajak. Kemudian juga ada penyatuan dan pemisahan beberapa marga. Bahkan salah satu yang menarik menurut narasi Perang Pasema yang dulunya adalah marga-marga yang diistimewakan atau marga Sindang, kemudian ketika dijadikan marga kepungutan di daerah-daerah Pasema itu, kemudian itu yang menyebabkan pecahnya Perang Pasema yang berjalan cukup lama sampai dengan tahun 1851 atau 59. Nah, kemudian reorganisasi ini juga mulai ada penyatuan dan pemisahan beberapa marga. Tercatat misalnya di daerah ada banyak di daerah-daerah yang marga yang kemudian disatukan, ada juga beberapa marga yang dipisahkan atau dimekarkan. Dan kemudian salah satu yang menarik dalam reorganisasi marga yang pertama itu bahwa adanya penghapusan larangan. Jadi pemerintah Belanda menghapus larangan orang luar marga yang dulu tidak diperbolehkan di masa Kesultanan itu menetap di suatu marga. Di masa kolonial orang luar diperbolehkan untuk menetap di suatu marga. Jadi kalau kita lihat sebetulnya
kalau ditanya asal-usul kita, termasuk misalnya saya, kenapa rata-rata satu kampung itu misalnya itu masih keluarga semua ya, karena memang dulu tidak boleh ada orang luar marga yang bisa atau hidup atau tinggal di marga danau kecuali orang danau ya. Nah, tapi di zaman Belanda itu mulai dihapuskan, dilarang ya. Kemudian di masa reorganisasi pertama ini batas marga itu tidak lagi bersifat genealogis, jadi tidak lagi bersifat keturunan, tapi dia lebih bersifat teritorial. Jadi sudah mulai ada batas-batas administratif yang bersifat teritorial, sehingga kemudian beberapa marga yang dipisahkan atau yang disatukan itu tidak lagi memperhitungkan misalnya satu suku atau satu bahasa ya. Tapi kadang-kadang memang dalam jangka waktu yang panjang marga ini yang menariknya salah satu adalah kekuasaan penuh yang dipegang oleh seorang pesira ya. Jadi pesira itu yang kemudian menentukan misalnya kadang-kadang walaupun Belanda sudah membuat aturan untuk melarang atau menghapus larangan supaya orang luar tidak tidak tinggal di suatu marga, lalu kemudian beberapa aturan itu juga tidak dihiraukan, sehingga di beberapa tempat, terutama marga-marga yang besar, rata-rata orang luar itu masih dilarang untuk tinggal di suatu marga. Ya. Nah, kemudian ada tercatat kemudian di tahun 1864 menurut buku Jalan Kembali ke Marga itu ada juga reorganisasi marga yang kedua. Ya. Reorganisasi marga yang kedua ini adalah mulai diperkenalkannya orang-orang Belanda yang dulu tidak menetap di Uluan, jadi lebih banyak di Palembang. Kemudian di tahun 1864 itu orang-orang Belanda mulai banyak ditempatkan di daerah-daerah Uluan, ya, terutama dengan pembagian apa yang disebut dengan daerah Abdeling, ya, yang kalau di masa awal itu 3 Abdeling ya. Abdeling ini dianggap sebagai wilayah yang di masa Orde Baru itu setingkat dengan wilayah pembantu gubernur ya. Jadi ada 3 wilayah under Abdeling, kemudian ada 3 wilayah Abdeling, kemudian ada 13 wilayah under Abdeling ya, setingkat kabupaten saat ini. Jadi ada beberapa pemekaran wilayah atau pemekaran kabupaten itu sebetulnya berdasarkan sejarah dari Onder Abdeling yang pernah ada di Sumatera Selatan. Termasuk misalnya Onder Abdeling atau Kabupaten Ogan Ilir yang memekarkan diri dari Kabupaten Ogan Komering Ilir itu karena memang awalnya adalah Onder Abdeling Ogan Ilir. Sama seperti dengan Kabupaten Oku yang kemudian dimekarkan menjadi Oku Timur dan Oku Selatan juga berawal dari 3 Onder Abdeling yang pernah ada di daerah Komering Ulu. Lalu kemudian reorganisasi marga yang ketiga terjadi pada tahun 1870. Salah satu selain pemekaran dan penyatuan beberapa marga, juga mulai ditentukan bahwa pasira atau pesira itu dipilih. Jadi kalau sebelumnya pesira itu berdasarkan garis keturunan sama seperti kesultanan, tapi di masa kolonial sejak tahun 1870 itu pesira mulai dipilih. Dan kemudian diperkenalkannya kas marga, jadi marga-marga memiliki kas, kemudian ada pembentukan Dewan Marga, yang kemudian di tahun 1923 diperkenalkan rapat marga. Jadi kalau sebelumnya Dewan Marga lebih bersifat untuk membatasi kekuasaan dari pasira. Jadi di masa tahun 1870 itu Dewan Marga ini lebih banyak bergabung dengan pesira bersifat pemerintahan kolegial ya. Kemudian di tahun 1923 dikenalkan rapat marga dengan adanya peradilan adat yang baru. Jadi ada peradilan di tahun 1923 itu dengan adanya Dewan Marga ini, misalnya ada rapat kecil, kemudian ada rapat besar. Jadi ada rapat marga, kemudian ada rapat Dewan Marga kecil, kemudian
ada rapat Dewan Marga besar. Jadi ada tingkatan di peradilan adat di daerah marga. Kemudian yang tidak kalah penting, karena ini sejalan dengan politik pintu terbuka, bahwa pemerintah kolonial Belanda mulai mengatur pemilikan tanah di marga-marga. Salah satunya adalah mengatur hukum tanah. Jadi termasuk kemudian pembagian hasil kehutanan. Ini sangat menarik karena kemudian mulai sejak itu Belanda bisa masuk ke ke hutan-hutan marga atau ke tanah-tanah marga, hak wilayah marga mulai masuk, terutama berkenaan dengan pengaturan untuk tanah perkebunan yang diperkenalkan pada masa politik pintu terbuka ini. Dan kemudian yang terakhir adalah di tahun 1870 itu mengadakan wilayah baru di atas marga, terutama 2 wilayah baru, yaitu distrik yang dikepalai oleh Demang, kemudian underdistrik yang dikepalai asisten Demang. Walaupun kemudian di tahun 1919 distrik dan underdistrik itu kemudian dihapuskan, ya. Nah, kemudian kembali ke ada semacam, menurut saya mulai ada semacam kontinuitas dan dari kolonial ke pasca kolonial, terutama ketika perubahan atau reorganisasi marga di tahun 1923 dengan reorganisasi di tahun 1938, karena itu kemudian yang dalam banyak hal berlanjut hingga ke pasca kolonial. Jadi ada beberapa perubahan marga itu, misalnya di tahun 1923 ini diperkenalkan pembantu pesira atau juru tulis marga, terutama ini diambil orang-orang terdidik yang tamatan sekolah tinggi di Kota Palembang. Kemudian di tahun 1923 itu diperkenalkan juga pendapatan marga. Jadi pendapatan marga itu mulai mulai terakumulatif. Misalnya diperkenalkan sewa bumi, kemudian sewa hutan atau pancang alas, bahkan sewa minyak. Nah, ini salah satu yang menarik, misalnya batu bara yang ada di PTBA atau Bukit Asam Mines yang ada di marga Lawang Kidul. Dalam beberapa hal sewa minyaknya dulu kembali ke marga. Kemudian ada sewa sungai, ada sewa lebak lebung, ada istilah bunga kayu. Kemudian yang menarik juga ada subsidi pusat, ya. Jadi pemerintah pusat, gubernur jenderal yang ada di Batavia itu memberi subsidi kepada marga. Subsidi itu untuk mendirikan atau untuk beberapa marga mendirikan sekolah atau pendidikan, dan uang sekolah itu yang dibuka oleh marga menjadi kas marga. Nah, kemudian di tahun 1938 marga juga berubah. Jadi mulai dibuat suatu ketentuan bahwa marga ini pertama dia adalah masyarakat hukum adat yang berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintahan terdepan dalam rangka pemerintahan Hindia Belanda sekaligus badan hukum di Hindia Belanda. Pak Dedi, izin waktu kita mungkin 15 menit lagi ya. Oke, Bu. Nanti selebihnya kita juga pengen dengar nih tanggapan dari teman-teman yang juga hadir di ruang Zoom. Ya. Silakan Pak Dedi. 15 menit lagi, Bu, ya. Baik. Ya. Jadi di pasca kolonial beberapa perubahan di masa kolonial itu diadopsi untuk marga, masih tetap dipertahankan. Tetapi menariknya di masa pasca kolonial ini selain pesira juga dikenalkan caman. Jadi ada pesira itu berdampingan dengan caman. Tapi menariknya urusan urusan pesira itu urusan horizontal, sementara untuk urusan vertikal ke atas itu dipegang oleh caman. Jadi salah satu yang menariknya misalnya persoalan-persoalan yang ada di marga. Jadi kalau dulu ada orang yang berkelahi misalnya, tidak langsung dibawa ke polisi, tapi dibawa dulu ke pesira, ya, atau ke pemerintahan marga.
Nah, yang inti dari tulisan kami adalah dari buku Jalan Kembali ke Sistem Marga ini sebetulnya sebuah pertanyaan menggugah ya, mungkin yang tidak banyak diketahui oleh orang ya. Kenapa rumah kita roboh ya? Jadi menurut kami marga itu sebagai rumah lalu kemudian roboh. Kenapa roboh gitu ya? Karena pertanyaan itu pertanyaan yang menggelitik. Orang banyak bilang bahwa undang-undang desa itu yang membuat apa namanya marga ini roboh. Tapi dalam buku ini kami menemukan sesuatu yang berbeda, bahwa undang-undang tahun 74 itu tidak menyinggung tentang marga. Nomor 5 tahun 74 itu hanya memekarkan marga menjadi desa-desa. Lalu Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 hanya mengganti Undang-Undang nomor 19 tahun 65 tentang desa praja ya. Jadi mengatur pemerintahan desa di mana ada kades dengan lembaga masyarakat desa dan juga mengatur tentang pemerintahan kelurahan. Jadi dua undang-undang itu sebetulnya menurut buku Jalan Kembali ke Sistem Marga ini bukan yang merobohkan rumah marga itu ya. Lalu apa sebetulnya yang merobohkan rumah marga ini? Nah, kami justru melihat rumah marga itu dirobohkan dari dalam gitu. Jadi dari dalam. Salah satunya melalui SK Gubernur tanggal 24 1983 itu yang kemudian merobohkan marga. Jadi marga dihapus. Nah, jadi eranya ketika Undang-Undang tahun 74 dan 79, Undang-Undang nomor 5, 74, 79 tidak menyinggung sama sekali tentang penghapusan marga, tapi kita sendiri yang merobohkannya. Nah, ini menurut saya kenapa kemudian rumah kita menjadi roboh ya. Padahal rumah itu sudah cukup sesuai dengan apa namanya adat dan istiadat kita ya. Lalu yang penting bagi kita adalah bagaimana untuk mengembalikan lagi rumah atau merehab rumah kita ya. Tentu kalau kami tangkap dari jalan kembalinya ke sistem marga ini terlihat bahwa jalan itu sangat berdarah-darah ya. Kalau dikatakan hampir mustahil ya saat ini ya. Terutama menurut kami bahwa pernah ada yang menggugat tentang SK Gubernur Sumsel tahun 83 yang menghapus marga itu ke komisi yudisial. Namun itu kayaknya tidak mendapat dukungan banyak sehingga kemudian hasilnya tidak diketahui secara pasti ya. Jadi mungkin apa ya, kita perlu lagi ke zaman marga untuk menggugat menurut saya SK Gubernur nomor 142 itu ke komisi yudisial. Ini tentu akan sebuah jalan yang apa namanya berdarah-darah menurut saya ya. Harus siap pasang badan semua gitu di kita. Dan kemudian yang menurut kami yang tidak kalah penting, kenapa jalan itu berdarah-darah juga? Karena banyak kepentingan pemerintah kabupaten. Hampir seluruh pemerintah kabupaten di Sumatera Selatan dalam tanda petik gitu kami mendapatkan tidak banyak yang mendukung ya. Tidak banyak yang mendukung kalau marga ini dihidupkan kembali di Sumatera Selatan. Terutama karena berkenaan dengan tanah-tanah hak ulayat marga ya. Salah satunya bahkan banyak persoalan, salah satunya persoalan perkebunan yang luar biasa merambah di Sumatera Selatan yang sebetulnya hanya menguntungkan elit-elit di pemerintahan kabupaten. Jadi menurut kami untuk mengembalikan marga ini harus jalannya berdarah-darah juga gitu, karena Pemkab itu siap tidak mendukung menurut saya atau menurut kami dalam buku ini. Dan kemudian ada lagi menurut kami ada timing menurut kami yang tidak tepat. Harusnya jalan kembali ke marga itu sudah dimulai ketika otonomi tahun 99 atau 98 ya. Tapi itu tidak ditangkap baik oleh kita ya. Mungkin sangat disesalkan karena tahun 99 itu saya mungkin kemudian Mas Subahan dan lain-lain ya, penggerak-penggerak budaya sejarah di Sumatera masih junior semua ya, termasuk mungkin Bu Meta belum pulang ke Palembang. Sayang kita tidak bisa menangkap itu. Kalau kita bisa tangkap mungkin kasus seperti Nagari di Sumatera Barat tidak banyak persoalan kalau sejalan dengan otonomi daerah itu. Dan kemudian yang menurut saya juga berdarah-darah adalah Perda itu
sekarang masih tetap raperda, belum perda ya, tetap raperda terus, yang menurut kami kayaknya terus menggantung-gantung ya. Bahkan terakhir harusnya raperdanya berisi tentang pengembalian sistem marga di Sumatera Selatan, dialihkan ke sistem pemerintahan desa adat gitu. Yang menurut saya dan tim Puskas itu termasuk Bu Meta ya jauh panggang dari api kalau kembali ke desa adat dengan menggandeng marga, karena kekuatan marga tidak menjadi kuat gitu ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di dalam bedah buku Jalan Kembali ke Sistem Marga ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Bu Meta. Terima kasih banyak, Bu Meta. Terima kasih Pak Dr. Dedi Irwanto. Jadi kalau kita melihat perjalanan sejarah marga, apalagi di sini Pak Dedi ada judul ya, mungkin perspektif tersendiri gitu. Mengapa rumah kita roboh gitu ya. Atau berdarah-darah jika kita ingin mengembalikan marga tersebut. Bahkan mungkin bukan marganya ya, bukan sistemnya, bahkan sekedar nilai-nilainya saja mungkin berdarah-darah juga. Nah, ini adalah bentuk keprihatinan dari kita sendiri sebagai yang hidup di tanah Sumatera Selatan. Apalagi ternyata kita juga menemukan ya Pak Dedi, bahwa generasi milenial jangankan paham marga, yang mereka pahami marga itu adalah marga di Batak gitu ya. Nama suku memang ada kaitannya gitu ya juga dengan suku, tapi di Sumatera Selatan ini unik karena dia adalah sistem pemerintahan adat. Nah, robohnya rumah kita dan berdarah-darah untuk mendirikan ulang, atau sebetulnya memang elegi kita yang lupa dengan rumah sendiri. Nah, jangan-jangan juga kalau kita ingin kembali ke masa lalu, ada semacam apa ya, bukan ejekan atau apa ya, hanya romantisme masa lalu gitu loh. Seperti tidak ada hal-hal yang mampu dihadirkan pada masa kini. Nah, saya rasa ini bisa menjadi bahan pemikiran kita bersama, apalagi tadi Pak Dedi Irwanto juga menyampaikan ada momentum-momentum yang sebetulnya kenapa itu sampai tidak kita raih. Misalnya momentum tahun 1999 ketika hadir otonomi ya. Nah, kemudian juga misalnya pemikiran-pemikiran dari para ahli-ahli di Sumatera Selatan barangkali bisa menjadi sumbangsi atau mereka ikut hadir juga dalam membentuk semacam rancangan peraturan daerah. Memang kemarin ini sebagian dari kami sudah diundang ya Pak Dedi ya. Tetapi yang menyedihkan adalah apakah ini juga luput dari perhatian kita semua bahwa di Undang-Undang 45 amandemen kata marga itu sudah tidak ada lagi. Coba dilihat ya, tersirat iya, tetapi kata itu sudah tidak ada lagi. Nah, ini juga kami tuliskan di halaman 2 dari buku kami, halaman 1 dan 2 dari buku kami. Seperti ini, setelah Undang-Undang Dasar 45 diamandemen, ada perubahan pasal 18. Pada penjelasan yang tidak secara jelas menulis kata marga, hanya tersirat bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kalau yang dulu itu kan jelas ya, ini sering dikutip ya dalam tulisan-tulisan.
Kalau yang dulu itu sebelum diamandemen isinya begini. Dalam teritorial negara Republik Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landskapen dan volksgemeenskapen seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, marga dan dusun di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asri dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Jadi ini merupakan keprihatinan juga. Kalau tadi Pak Dedi Irwanto misalnya memiliki asumsi, jangan-jangan robohnya dari kita sendiri gitu ya, yang memang tidak merawatnya, tidak menjaganya, tidak berusaha. Nah, bagaimana kemudian setelah keadaan ini terjadi, apakah kita masih mampu untuk mendirikan hal tersebut kembali? Atau jika tidak, masih adakah jalan? Nah, ini kita buka ya, untuk bisa juga memberikan masukan bagi perbaikan buku ini. Silahkan teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom ini mungkin memberikan analisis atau masukan. Ada yang raise hand ini? Pak Ali Goik. Silahkan Pak Ali. Kayak baru hidup ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Bu Meta. Malam. Sama Pak Dedi ini ya. Ya. Cuma tanggapan masukan sebenarnya, bukan tanggapan soal buku marganya, tapi masukan. Betul ketika Dedi ngomong tadi ada kawan-kawan pengacara yang menggugat marga tersebut SK 142 ke Mahkamah Konstitusi, tapi dicabut sama mereka, bukan diteruskan tapi dicabut. Pengacaranya kalau nggak salah itu Bahrul Ilmi sama Dabika Gumaira mencabut gugatan mereka sendiri. Nah, ini membuat dari obrolan-obrolan kita dengan Pak Saudi dengan yang lain-lain, dampak dari ini kan membuat kawan-kawan yang lain karena tidak bisa mengajukan lagi kasus yang sama. Itu satu. Soal SK 142 ini. Jadi nggak bisa lagi kita mengajukan kasus yang sama. Itu satu. Nah, kedua, kita harus optimis bahwa marga ini harus bisa kita hidupkan. Minimal apa yang telah dilakukan oleh kawan-kawan Puskas, membuat draft Raperda yang ada di DPR Provinsi. Nah, kalau saya tetap optimis itu bahwa marga masih bisa dihidupkan. Terlepas banyak orang-orang yang berpikiran pesimis. Sudah sulit seperti mengangkat kayu di dalam timbunan lumpur yang sudah begitu dalam, sangat sulit untuk mencabutnya. Tapi saya tetap optimis bahwa marga ini masih bisa dihidupkan, meskipun yang semalam-malamnya lah soal nilai-nilai marga itu dihidupkan kembali. Terus Undang-Undang Sumber Cahaya diberlakukan kembali di Sumatera Selatan. Terlepas kita tidak menghitung wilayah secara administratif yang dikuasai oleh pemerintahan marga. Nah, selain itu soal kenapa robohnya rumah, kata Dedi tadi, rumah kita, hancurnya rumah kita, itu ya karena persoalan kapital sebenarnya. Kalau saya lihat ini persoalan kapital dan penguasaan sumber daya alam. Karena di era marga penguasaan sumber daya alam sangat sulit dilakukan oleh pemerintahan nasional.
Jadi salah satunya cara yaitu dibubarkan pemerintahan marga. Mungkin itu saja dari saya, Bu Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Goik. Jadi Pak Dedi, Pak Ali Goik ini punya semangat yang optimis bahwa kita mampu sebetulnya ya, asal kita konsisten dan terus-menerus. Saya pernah melihat satu statement atau satu tayangan, ini disesuaikan dengan pasal 18 tadi, gitu ya, 18B. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Nah, ini kalau menurut saya sebagai celah. Celah artinya harus pelan-pelan, tidak mungkin kita seluruh Sumsel ini kita jadikan kesatuan masyarakat hukum adat. Jadi mungkin sedikit-sedikit dulu ada satu daerah yang dijadikan kesatuan masyarakat hukum adat, kemudian hak-hak tradisionalnya itu masih kita upayakan untuk hidup. Nah, jika ini sudah hidup beserta hak ulayatnya, mungkin ini satu cara untuk bisa dikatakan sistem pemerintahan marga atau marga itu ada di situ. Karena memang kita problemnya tidak terlalu sama dengan nagari gitu ya. Karena kita dihapuskan. Jadi merespons Undang-Undang Nomor 79 yang sebetulnya menjadikan seragam sistem pemerintahan menjadi sistem desa, kemudian direspons oleh kita pada saat itu melalui SK Gubernur tahun 83 itu dengan menghapus. Nah, ini yang menurut saya agak apa ya? Mungkin agak salah ya kalau boleh dibilang, karena dihapus. Kalau dihapus kan berarti menimbulkannya kembali agak sulit. Kalau nagari itu kan tidak dihapus dia. Nah, mungkin kita bisa diskusi lagi di sini. Ada Dr. Yusdani ya, kalau tidak salah di sini dari Universitas Islam Indonesia. Pak Yusdani, Pak Dr. Yusdani barangkali bisa memberikan juga sharingnya untuk kami di sini. Beliau ini menulis tentang tata kelola pemerintahan marga dalam kitab Simbur Cahaya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Ibu Moderator, kemudian narasumber ya, dan juga tadi ada Pak Ali Goik ya, sudah memberikan beberapa statement yang saya kira menarik. Dan mohon maaf karena saya belum baca ya, tadi saya minta kalau ada jualannya saya mau beli buku. Karena menurut saya ini menarik ya. Menariknya apa? Di tengah arus globalisasi yang sangat kuat, kita masih ada keinginan ya untuk mempertahankan khazanah lokal kita. Itu saya kira penting sekali. Gitu. Nah, mungkin ini agak curhat sedikit ya. Ya, saya kadang-kadang ketemu dengan senior-senior kita di Jogja. Saya kadang-kadang guyonnya gini. Itu senior-senior ini paham enggak? Itu kita tuh ada kitab Simbur Cahaya. Itu enggak. Itu banyak yang enggak paham. Jadi jangankan generasi milenial, generasi kolonial pun enggak paham gitu. Ini masalah menurut saya. Dan teman-teman Ekip Unsri menurut saya ini luar biasa ya. Ini proyek dalam arti proyek strategis untuk menggali living law ya atau khazanah lokal wisdom yang ada di masyarakat kita gitu ya. Nah, tentunya tadi beberapa teori saya senang, ini artinya kita sudah sedikit berani menyentil kebijakan-kebijakan yang sebelumnya. Dalam perspektif kita masa kini ternyata ada kekeliruan di situ ya. Ternyata kita mungkin selama ini menyalahkan pemerintah Orde Baru yang pro unifikasi semuanya gitu. Ternyata tidak sebetulnya. Tetapi justru kita sendiri yang memahami itu kok jadi begitu gitu. Jadi menurut saya ini
menjadi diskusi yang sangat menarik gitu ya. Nah, saya sangat mengapresiasi, dan sekali lagi ini luar biasa saya kira, dan mungkin memang tadi ada ide ya dari Ibu moderator ya. Mungkin memang tahapannya itu ya step by step ya. Kita bersifat evolusi tapi jangan menempuh jalan revolusi gitu ya. Mungkin memang perlu semacam pilot project ya. Pilot project yang kita coba ya, sesuatu sistem adat itu di mana masyarakat percontohan lah gitu. Nah, kalau itu nanti sukses, saya kira nanti akan menginspirasi berbagai komunitas yang ada dalam masyarakat kita. Dan ini sekali lagi saya sangat mengapresiasi ini ya. Karena dulu sebetulnya saya itu ketika menulis disertasi saya sebenarnya mau menggali ini sebetulnya. Tetapi setelah saya berulang kali cek, cross check juga, bahkan juga saya mau mencari undang-undang Simpur Cahaya yang tulis tangan ya, tulis tangan yang katanya pakai surat ulu ya. Nah itu saya agak susah mencari, akhirnya yang ketemu adalah yang Arab Pekon ya bahasa Jawanya itu kan, Arab Melayu, kalau bahasa orang kita itu kan Arab Melayu kan. Nah itu ketemu, dan akhirnya karena berbagai pertimbangan dan juga konsultasi dengan pihak pasca sarjana, disarankan janganlah, itu agak susah nanti, daripada susah berlama-lama nanti studinya tidak selesai gitu kan. Nah belum seperti sekarang. Kalau seperti sekarang insya Allah kan mudah, kita komunikasi melalui medsos kan cepat sekali gitu. Nah sekali lagi Pak Dedi, Ibu Meita, kemudian juga Pak Ali Goi tadi, dan juga Mas Ahmad Subhan ya, Dinda Ahmad Subhan, ini menurut saya ini perlu sekali untuk diteruskan ya, proyek-proyek seperti ini saya sangat apresiatif sekali ya. Dan saya sekali lagi saya belum bisa mengomentari, tetapi dari gagasan ini luar biasa menurut saya. Ini sangat menyentak kita semua ya. Makanya saya bilang ini ya, di tengah-tengah orang kan global macam-macam, tapi kita tetap think globally, act locally ya. Jadi saya kira itu menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang bagi kita. Dan saya nanti mungkin kalau sudah baca bukunya baru bisa memberikan tanggapan yang agak sedikit detail. Tapi ini saya sekali lagi sangat mengapresiasi usaha ini. Jadi ini mencari jarum yang jatuh di tengah kegelapan. Jadi susah sekali itu ya. Jadi ini proyek yang luar biasa. Saya kira itu dari saya, sekaligus terima kasih, dan saya mengapresiasi, betul-betul mengapresiasi. Dan waktu saya kembalikan kepada Dr. Dedi dan juga Ibu moderator dan juga yang lain-lain, kepada Mas Subhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Dr. Yusdani, luar biasa. Jadi ini Pak Dedi dan mungkin yang juga ada di ruang Zoom ini, proyek strategis loh ya. Kita menggali tentang liver. Dan tadi jika ide yang keluar begitu saja, misalnya kita nggak bisa langsung pukul rata semua jadi sistem pemerintahan marga atau ada nilai-nilai marga di situ. Kita evolusi, jangan revolusi gitu ya. Pilot project gitu ya. Mana nih ada satu daerah kecil, kita bikin pilot project di mana orang-orang di situ ya, masyarakat itu masih mendukung gitu ya kehadiran marga. Nah, itu kita jadikan pilot project. Mudah-mudahan ada pendanaan gitu ya untuk melihat ini semua. Jadikan laboratorium, kita lihat bagaimana sistem itu diterapkan di situ. Memang kalau ini berhasil dengan baik, tentunya akan bergulir. Karena menurut saya ini salah satu jalan yang mungkin eligible gitu ya. Memang Pak Yusdani, Pak Dr. Dedi, saya lihat, kalau saya kan dari kacamata perspektif politik gitu ya. Politik Orde Baru pada saat itu adalah ekonomi, ya. Karena kita membutuhkan dana yang besar untuk pembangunan, sementara sumber-sumber daya ekonomi itu banyak terdapat di daerah-daerah yang di bawah penguasaan
suku-suku gitu ya, atau kesultanan-kesultanan yang masih kuat pengaruhnya, agak sulit bagi pemerintah Republik Indonesia untuk bisa masuk ke dalamnya. Tidak ada cara lain dengan cara mengubah sistem pemerintahan, menyeragamkan, bukan mengubah. Sebetulnya kalau saya lihat di situ mereka ini menyeragamkan menjadi sistem pemerintahan desa. Nah, itu juga menjadi kajian yang menarik. Kenapa kemudian Sumatera Selatan justru menerjemahkan itu dengan cara menghapus, ya. Sayangnya kita tidak hidup di era itu ya, Pak Dr. Dedi ya. Mudah-mudahan kita masih memiliki narasumber yang bisa ditanya. Siapa kemudian yang menggodok gitu ya, sehingga lahirnya SK Gubernur tersebut. Bukan untuk mencari satu kesalahan, tapi adakah yang bisa diperbaiki dari hal tersebut. Saya rasa kita nggak perlu alergi gitu ya terhadap dialektika pemikiran, karena dari situ kita bisa belajar banyak untuk tidak melakukan hal-hal yang barangkali mengorbankan kehidupan masyarakat banyak. Silahkan teman-teman yang lain, mungkin ini ada generasi muda yang aduh apa sih gitu ya, ngarga nih gimana gitu ya, silahkan. Atau masih bingung atau tambah bingung gitu ya. Ada Anselmus Amo. Silahkan Pak Anselmus Amo. Terima kasih. Ya, saya lagi sambil jalan gitu. Ini menarik tentang marga ini. Saya ingat waktu di Merauke kami juga bergumul dengan hal ini ya. Nah, kami bergumul dengan marga-marga di bawah tekanan dari masyarakat adat, di bawah tekanan investasi. Merauke dikenal juga dengan MIFE, Merauke Integrated Food and Energy Estate ya. Ketahanan pangan yang sekarang Pak Jokowi lagi gencar-gencarnya ini, karena dampaknya pada marga-marga, tentunya pada masyarakat adat. Nah, salah satu celah yang berusaha untuk kami perjuangkan tetapi juga tidak berhasil. Bukan tidak berhasil, belum menunjukkan hasilnya. Tapi pintu masuknya itu ada, yaitu Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Memang dasarnya dari tadi Ibu Moderator sampaikan itu undang-undang yang diamandemen pasal 18B itu tentang pengakuan itu, dan apakah pintu ini bisa dipakai untuk masuk ke membangun kembali rumah yang rubuh itu ya, yang tadi kata-kata dari buku ini memang atau dari narasumber memang sungguh menggugah itu, membangkitkan semangat untuk membangun kembali rumah yang marga yang roboh gitu ya. Nah, tentu ini perlu tadi sudah disampaikan juga dari penanggap atau ini bahwa perlu kerjasama ya, tidak revolusi tetapi evolusi, kerjasama dengan berbagai pihak. Mungkin ini juga melalui DPRD di kabupaten duluan atau gimana, barangkali itu juga bisa jalan. Ya memang ada kemauan baik untuk maju, saya kira itu juga sudah hal yang baik. Saya kira demikian respon saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anselmus Amo. Jadi beliau ini ternyata punya pengalaman yang sama. Kita berikan dulu kepada Dr. Dedi untuk memberikan tanggapan atas masukan atau diskusi kita. Silakan Pak Dr. Dedi. Baik, terima kasih banyak Bu Meta. Apa yang sebetulnya lebih banyak masukan kalau saya tangkap dari kawan-kawan kita malam ini, tapi ada banyak hal memang masukan yang paling menarik menurut saya ya.
memang pertama barangkali untuk untuk menggugah kembali ya, dalam arti kata memang Raperda ini sekarang sedang dirancang atau sedang bergulir di DPRD. Nah, oleh karena itu sebetulnya yang perlu menurut saya yang perlu diperkuat lagi adalah memang harus ada usaha ya, dalam usaha untuk kita kembali ke menanyakan hal-hal seperti ini ke DPRD. Dan salah satu yang menarik memang dari kemarin dari Pak Ali Goik sendiri, bahwa sebetulnya jalan yang di DPRD itu sudah boleh dibilang sudah seperempatnya gitu. Ada beberapa langkah memang yang harusnya kita mulai dekat lagi gitu, artinya supaya pertama jangan sampai berakhir masa jabatan DPRD ini ya. Memang yang pertama itu harus ada workshop, memang seperti kata Kak Ali di ini. Nah, itu workshop ini kayaknya sampai sekarang belum kita belum kita inikan lagi dengan DPRD ya. Saya pikir kemarin itu saya minta mungkin ketika kita berbicara tentang marga ya, bukan bedah buku ini gitu kemarin dengan Mas Bahan, justru saya pengennya ada workshop gitu yang memang mengundang khusus tim Bapemperda dari DPRD provinsi, dan kemudian paling tidak pansus ya, Komisi 4 gitu yang bisa kita undang, lalu juga kita mengumpulkan stakeholder termasuk mantan-mantan pesira yang mungkin yang masih hidup, kemudian tokoh-tokoh adat yang seperti kata Bu Meta, yang sekarang sebetulnya saya menemukan justru di beberapa tempat itu marga ini juga sudah mulai digeliatkan di adat, di tokoh-tokoh adat, termasuk misalnya di Pedamaran gitu Bu. Di Pedamaran itu juga sudah mulai menggeliat keinginan kembali untuk paling tidak membentuk lembaga adat marga gitu. Nah, menurut saya ini juga poin yang penting untuk kita masuk atau kita kembali menggeliatkan kembali Raperda ini sebelum masa jabatan DPRD yang 2024 ini berakhir gitu. Dan kemudian dari workshop itu masuk nanti ke semiloka, baru kemudian ke seminar. Nah, mungkin dari 3 hal itu baru bisa masuk ke pansus. Dan kita malam ini juga sangat beruntung menurut saya, memang salah satu kelemahan dari Puskas itu kemarin Pak Yusdani adalah masih minimnya tenaga atau kawan yang mengerti hukum gitu. Jadi mungkin nanti kami mohon juga kehadiran Pak Yusdani gitu, Pak Dr. Yusdani, untuk memperkuat penggodokan kembali Raperda yang saat ini berganti nama gitu, tapi tetap namanya Raperda Marga, tapi isinya seperti kata Mas Anselmus tadi adalah tentang desa adat gitu. Jadi dia ini kayaknya memang evolusi, seperti kata provinsi itu menginginkan evolusi ya. Kalau misalnya cara yang kami tempuh kemarin ketika mendorong dengan jalan kembali ke sistem marga ini, itu kayaknya sebuah revolusi ya. Karena kita ingin kembali seperti paling tidak seperti Nagari atau seperti Banjar yang ada di Bali, tapi kayaknya kawan-kawan dari Bapemperda dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan menginginkan yang evolusi dulu ya. Mungkin betul kata Mas Anselmus tadi, kembali ke ini dulu, dilekatkan ke desa adat sesuai dengan Permendagri nomor 14 tahun 2014 itu. Mungkin kalau usul saya baru tahu ternyata dari Kak Ali tadi, artinya untuk mengajukan lagi gugatan SK Gubernur
nomor 124 tahun 1983 itu kayaknya akan menemui jalan buntu ya. Jadi terima kasih banyak atas beberapa masukan ini, dan ini mungkin apa yang dilakukan oleh Mas Bahan malam ini perlu diapresiasi lagi oleh Bu Meta gitu, paling tidak workshop gitu dengan mengundang langsung Komisi 4 tim Pansus ini, kemudian melibatkan banyak orang termasuk Pak Yusnani dan Pak Mas Ahmad Subahan, dan mungkin juga ada teman-teman kawan dari hukum yang lebih bisa memperkuat kembali atau paling tidak menjadikan apa namanya desa adat itu paling tidak untuk Raperda Marga gitu. Baik, saya kembalikan ke Bu Meta. Ya, terima kasih Pak Dedi Irwanto. Jadi semakin berkembang ya, mungkin kita pelan-pelan menjadikan salah satu contoh desa adat yang memang layak atau eligible untuk kita lakukan, dan ini akan menjadi proyek yang sangat menarik gitu ya jika bisa dilakukan. Mudah-mudahan kita masih punya kesehatan, tenaga gitu ya untuk bisa juga mendorong desa adat untuk bisa menerapkan hal ini dan menjadi laboratorium kita. Nah, ini ada juga Pak Dudi Oskandar. Silakan Pak Dudi. Assalamualaikum Pak Dudi. Tadi raise hand. Ini Bu ya? Ya, silakan Pak Dudi. Bunyi Bu ya? Terdengar Bu ya? Terdengar Bu ya? Terdengar? Iya, ya. Jelas. Ya. Salam ini Bu, salam hormat dari saya, Pak Meta, Bu Meta, Pak Dedi. Jadi sebelum kita webinar tadi, saya sudah mengundang Ketua Pansus Marga, Pak Toyib Rakembang, tapi beliau kayaknya lagi nggak enak badan. Sudah saya tanya, sudahlah. Kemudian satu lagi anggota Dewan dari Gerindra, Pak Budiarto Marsul, tadi sempat masuk bentar. Dia WA saya katanya, Dut katanya menarik, katanya bahasan soal itu katanya. Kebetulan saya pikir Pak Budiarto Marsul yang mantan wali kota Pagar Alam ini juga masuk dalam tim Bamba Berda juga, karena dia tadi sempat tertarik juga soal marga. Katanya kami juga sedang membahas masalah perda marga ini katanya. Kapan ada waktu nanti saya tunggu katanya Bu Meta sama Pak Dedi di Komisi 1 untuk membahas masalah perda ini. Dan memang kan saya sejak awal agak mengkhawatirkan juga perda marga ini, karena anggota DPRD Sumsel periode ini kan hampir 1 tahun lebih dikit ini udah hampir habis mulanya. Sebenarnya saya sudah bujuk-bujuk Pak Toyib itu, Bu. 2 minggu yang lalu kan kami sedang Hari Pers Nasional di Lubuk Linggau. Saya sempatkan datang ke rumahnya Pak Toyib di Lubuk Linggau itu. Bu, nanyakan dia, Pak, kendalanya apa Pak soal perda marga kok nggak jalan-jalan? Pak Toyib nggak jawab. Dia hanya ketawa-ketawa aja Pak Toyib. Malah sampai kami semobil itu dari Lubuk Linggau ke Palembang itu Pak Toyib nggak cerita terlalu banyak soal marga. Soal kendala marga. Cuma dari cerita Pak Asnadi kemarin. Putus Dudi. Nah, jaringan mungkin ya. Sayang sekali. Informasinya. Ya, kalau nanti misalnya kapan ada waktu nanti bisa ketemu Pak Budiarto lagi nanya soal itu. Kedua, langkah selanjutnya adalah menghadap Ketua DPRD Sumsel, saya pikir. Karena terus terang Bu, di DPRD Sumsel itu ada 3 perda yang macet sekarang ini. Pertama perda marga, kedua perda soal lansia sama pondok pesantren. Nggak jalan itu sebenarnya. Nah, sebenarnya solusinya tuh ke Bu Ketua DPRD Sumsel untuk mempercepat pembahasan perda marga ini dengan sisa waktu 1 tahun ini. Kalau sudah lewat dari 1 tahun ini saya nggak tahu lagi. Karena mungkin Pak Toyib nggak lagi jabat di Bambang Perda, maksud saya seperti itu.
menghadap ketua DPRD itu sangat penting bagi kita untuk mempercepat perda ini supaya segera dieksekusi. Terutama untuk public hearing-nya itu belum jalan sampai sekarang. Dan kemarin saya sudah bilang ke Pak Toyib itu, bagaimana kalau mengundang mantan-mantan Pasirah juga diikutkan nantinya di situ, supaya ini mendorong Pak Gubernur untuk segera mengesahkan Raperda ini menjadi perda marga. Tapi Pak Toyib belum berespon. Saya lihat itu saya buat saya tahu aja, Bu. Nah, jadi itu aja perkembangan terakhir pembahasan perda marga di DPRD Sumsel yang saya pantau sampai hari ini. Dan saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Toyib, walaupun sudah saya undang Pak Toyib, tapi Pak Toyib lagi tidak enak badan. Itu aja perkembangannya. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Pak Dudi sudah memberikan pencerahan atau informasi. Memang kalau saya perhatikan untuk Perda Marga jika harus melalui jalan pembahasan di DPR, kemudian juga dengan pemerintah, itu memerlukan waktu yang tidak pendek, justru itu panjang, ya, itu panjang sekali dan mungkin yang Pak Dedi Irwanto sampaikan berdarah-darah karena kan memerlukan kekuatan yang besar untuk menyatukan orang-orang di DPR ini dalam satu suara gitu loh untuk menggolkan. Jadi memang kita perlu perjuangan yang cukup panjang. Tapi nggak apa-apa, jalan itu mungkin bisa kita tempuh ya Pak Dedi Irwanto, misalnya workshop itu kan memberikan pencerahan juga gitu. Semakin banyak orang yang tahu, semakin orang concern yang tadinya mungkin menentang atau tetap menentang, nggak apa-apa juga karena perspektif kan tentu berbeda-beda dan tidak bisa sekaligus langsung disatukan. Tapi jalan yang tadi saya rasa pilot project tadi juga satu jalan yang menantang juga dan mungkin lebih relevan untuk bisa dijalankan. Saya rasa itu. Nah, kita masih punya waktu 2 menit lagi ini. Suara dari generasi muda kita butuhkan juga sebetulnya. Di sini saya lihat banyak nih generasi muda. Silakan, kita masih punya waktu 2 menit lagi. Pas, tidak ada. Pak Ali Goik lagi. Atau Pak Ali Goik raise hand atau yang tadi belum dihapus? Enggak, ini baru raise hand ini. Raise hand. Silakan Pak Ali. Ya nyambung dari Dedi tadi. Ini kenapa saya mengungkapkan harus ada ini obrol dengan Dabi sebenarnya yang menyusun Raperda TA-nya DPR. Harus ada semi loka dan loka karya. Nah, yang bisa saya tanyakan ke Dabi, bisa nggak pihak luar mengadakan kegiatan tersebut? Bisa, kata Dabi. Nah, kebetulan ada Bu Meta ini. Nah, bagaimana kalau UT yang menyelenggarakan semi loka dan loka karya tersebut untuk memperkuat rancangan perda tersebut? Setelah dan Dabi juga ikut dalam itu. Dabi dan tim yang ada di itu diikutkan juga, biar mereka mempercepat penyelesaian itu dan masuk ke pansus katanya. Kayak gitu, Bu Meta. Itu aja informasinya. Oke, terima kasih Pak Ali Goik. Sebetulnya kemarin-kemarin ini saya sudah berpikir juga untuk semacam ada workshop dan sudah membahas juga dengan Subhan ya, waktu kita rapat juga dengan Pak Gianto, memang akan lebih kedekatan secara emosional jika dilakukan secara luring atau tatap muka gitu ya. Mungkin dialognya lebih hidup lagi dan kita juga punya keleluasaan waktu yang cukup ya karena diselenggarakan misalnya di siang hari. Tapi mungkin karena kesibukan masing-masing ya, trafficnya kalau di tengah-tengah tahun gini memang lagi kenceng-kencengnya ya Pak Dedi Irwanto. Mudah-mudahan nantilah setelah September gitu ya kita punya waktu, kita akan selenggarakan insya Allah.
tapi tentu membutuhkan dukungan juga dari berbagai pihak. Oke, karena waktu yang juga memisahkan kita, saya ingin ada semacam closing statement mungkin dari Pak Dr. Dedi Irwanto supaya ide-ide ini bisa tetap menyala. Yang roboh tetap bisa kita bangun walaupun seperti menegakkan benang basah. Silahkan Pak Dedi. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Meta. Kemudian terima kasih banyak para hadirin peserta webinar Bedah Buku Jalan Kembali ke Sistem Marga yang terus bertahan sampai jam 9:30 malam ini ya. Jadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Pertama, memang marga ini milik kita sebetulnya ya, karena sudah ada sejak masa Sriwijaya, kemudian diwujudkan di masa Kesultanan Palembang, lalu walaupun masuk ke masa kolonial, marga tetap bertahan, dan demikian pada pasca kolonial ya. Memang kemudian marga itu dirobohkan oleh kita sendiri ya, dalam tanda petik mungkin ya, kalau berdasarkan aturan dan undang-undang itu tidak ada menurut saya undang-undangnya atau aturan yang membuat rumah itu roboh ya. Jadi mungkin banyak kepentingan yang bermain di dalamnya, tapi yang mungkin yang luput mungkin kalau generasi tahun 83-84 itu seperti generasi kita saat ini ya, mungkin ya ada ada protes ketika SK itu dikeluarkan. Sayangnya ya kita pada waktu itu masyarakat kita menerima begitu saja ya. Tapi betul tadi kata teman-teman yang peserta workshop atau peserta webinar malam ini, yang menarik sebetulnya kita jangan pernah putus asa ya. Lalu kita lakukan secara evolusi, saya sangat setuju sekali ya, bisa masuk ke desa adat, dan kemudian kita tidak pernah berhenti untuk selalu memperjuangkan paling tidak kembalinya nilai-nilai marga di Sumatera Selatan, seperti kata Bu Meta ya. Cuma memang tantangannya cukup berat ya. Pertama mungkin karena para pejuang katakan sejarah dan budaya di Sumatera Selatan atau di Palembang tidak cukup banyak ya, hanya segelintir orang, tapi mungkin dari segelintir orang ini nanti juga akan mendapat berbagai dukungan dari kawan-kawan yang lain ya, setelah saya paham tentang pentingnya pemerintahan marga atau paling tidak nilai-nilai marga di Sumatera Selatan untuk dihidupkan kembali ya. Dan apa yang sebetulnya sudah direncanakan oleh Mas Subahan. Jadi saya secara pribadi sangat berterima kasih sekali gitu apa yang sudah dilakukan oleh Mas Subahan untuk paling tidak membuat webinar malam ini ya. Karena ini sebetulnya pengingat kita semua ya, bahwa kita masih punya janji ya tentang Raperda Marga ya. Jadi paling tidak nanti kata Ibu Meta juga alhamdulillah ya, karena malam ini juga baru terbuka, mungkin habis bulan September ya, tapi syukur-syukur di akhir September nanti mungkin kita bisa mengadakan kegiatan yang lebih besar lagi ya, tidak online, tidak webinar, tapi offline langsung, dan mempertemukan banyak stakeholder, paling tidak bisa menghadirkan ketua DPRD, kemudian menghadirkan Bapemperda, dan kemudian menghadirkan tim pansus Raperda Marga di DPRD Sumatera Selatan. Menurut saya sekali lagi terima kasih banyak dengan Mas Subahan, dan kemudian terima kasih banyak dengan kehadiran kawan-kawan yang rela bertahan pada malam hari ini. Sebetulnya ini untuk menyadarkan kita semua ya, menyadarkan kita semua bahwa apa yang diperjuangkan untuk mengembalikan sistem marga ini sebetulnya sudah ada di depan mata ya, dan semoga itu, tapi kemarin sempat padam ya.
Nah, mungkin dengan pertemuan malam ini yang diinisiator oleh Mas Subhan itu akan menjadikan gerakan lagi ya, paling tidak menggugah kita kembali, paling untuk seperti kata Kak Ali tadi membuat 2 kegiatan lagi, yaitu semiloka dan seminar, sehingga kemudian bisa masuk ke tim pansus dan Raperda ini semoga tidak terkendala dengan waktu berakhirnya keanggotaan DPRD Sumatera Selatan. Dan salah satu yang menarik mungkin Bu Meta dengan kawan-kawan yang lainnya, betul kata Dudi tadi ya, Bro Dut tadi ya, bahwa Bu Ketua itu sebetulnya berjanji dalam artinya sendiri untuk menjadikan Raperda inisiatif ini menjadi perda. Karena di buku beliau, di buku Singa Betina Parlemen Bumi Sriwijaya itu, beliau terang-terangan mengatakan di dalam bukunya bahwa beliau salah satu yang sangat diperjuangkan beliau adalah diundang-undangkan atau diperdakannya sistem marga di Sumatera Selatan. Jadi ini jalan kita bersama untuk kembali berkumpul, paling tidak untuk menggugah kembali. Termasuk nanti mohon kehadirannya Pak Dr. Yusdani, paling tidak untuk yang bisa menjadi narasumber gitu untuk semiloka nantinya. Baik, terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Meta, dan semoga ini juga bisa mulai menjalar ke generasi milenial betapa pentingnya marga di Sumatera Selatan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Dedi Irwanto. Saya anggap itu closing statement yang sudah cukup jelas, tidak perlu saya perjelas lagi. Terima kasih juga untuk adinda kita Ahmad Subhan. Saya tentunya sangat mengapresiasi konsistensi dari Subhan yang menurut saya sebetulnya jalan perjuangan juga ya untuk selalu merawat atau melestarikan budaya di Sumatera Selatan. Terima kasih juga untuk Aksara Pustaka Palembang dan Manasa Komisariat Sumatera Selatan atas kerjasamanya yang mungkin di sini banyak diinisiasi oleh Ahmad Subhan. Terima kasih. Lebih kurangnya buku ini tentunya tidak sempurna. Pasti masih banyak kekurangan. Kami menyadari karena juga namanya pekerjaan manusia, tetapi bukan kesengajaan, tetapi tidak sengaja. Kesempurnaan milik Allah, tetapi kita sebagai umat manusia akan terus memperbaiki. Dan kami bersemangat untuk terus memperbaiki buku ini dan juga bersemangat untuk meletakkan atau mengangkat kembali nilai-nilai marga ataupun nilai-nilai budaya yang ada di Sumatera Selatan. Baiklah, saya kembalikan ke Ahmad Subhan. Terima kasih semuanya atas perhatiannya dalam kegiatan ini. Lebih kurangnya mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dr. Meta yang sudah mengawal diskusi tadi dengan sangat baik. Juga kepada Pak Dr. Dedi yang sudah berbagi pengetahuan mengenai isi buku Jalan Kembali ke Sistem Marga di Sumatera Selatan. Ya, perlu kami ingatkan bahwa Pekan Pustaka Palembang ini berlangsung dari tanggal 21 hingga 26 Agustus. Jadi masih ada beberapa webinar lagi yang akan kami adakan, seperti webinar tentang pernaskahan Palembang, sebuah naskah buku juga akan dibahas, akan kita jadikan webinar pada hari Kamis nanti, yaitu tentang Bandar Palembang,
komunitas Arab dan dua citra seorang Said Hadrami. Ya, itu sebuah buku yang menarik yang mudah-mudahan nanti saudara-saudara yang hadir di forum Zoom ini akan hadir kembali. Baiklah, terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir di forum Zoom ini. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan atau Zoom webinar berikutnya. Saya ucapkan selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon izin, mohon undur. Kapan kita bisa ketemu kopdar lagi Pak Dr. Dedi dan lain-lain? Kalau yang lain mau ikut boleh. Ya, mudah-mudahan trafiknya menurun ya, nggak sibuk. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meta, makasih banyak. Bro Sibar. Ya. Ya, Kak Ali Goik. Makasih banyak.